Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah. Dan juga bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, selamat hari Minggu Okuli. Marilah kita saat teduh. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian 654 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak Engkau yang cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 24 ayat 1.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 699 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 437 ayat 2.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kita baca secara bergantian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian 695 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengakui iman rasuli kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 20 Maret 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Okuli dengan topik bertobat supaya tidak binasa. Yang kedua, pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu pada tanggal 20 Maret 2022, pendeta fungsional HKBP Mampang Perapatan, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, melayani di HKBP MT Haryono. Yang ketiga, pelantikan panitia Pesta Gotilon 2022. Pada hari ini Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 di kebaktian pukul 9.30 WIB berbahasa Batak, setelah persembahan kedua akan dilaksanakan pelantikan panitia Pesta Gotilon 2022 dan menyampaikan kata sambutan oleh Ketua Panitia Gotilon. Setelah kebaktian akan diadakan rapat panitia bertempat di Gedung Serbaguna. Daftar nama terlampir di warta jemaat minggu ini. Yang keempat, penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 20 Maret 2022 pukul 11.30 WIB, gereja kita akan mengadakan acara penghiburan kepada keluarga Sintua Agustinus Simanjuntak bertempat di konsistori HKBP Mampang Perapatan. Karena itu diminta kepada kita untuk dapat mengikutinya. Acara dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Yang kelima, pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah pada Mean Simanjuntak, putra dari Sintua Dr. Andes Jakba Simanjuntak almarhum, dan Ibu Sintaria Panjaitan, anggota Jemaat AKBP Pondok Kelapa, Resort Pondok Kelapa, dengan Fuji Afrida Boru Marbun, putri dari Bapak Tunggul Parlaungan Marbun, dan Ibu Rosinta Sigalingging, Jemaat HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Tuhan memberkati acara tersebut. Yang keenam, penelahan Alkitab atau PA. 1. Pada hari Selasa 22 Maret 2022 pukul 10 WIB akan diadakan PA Inahana. Dihimbau kepada semua Inahana untuk dapat mengikutinya. 2. Pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PA Ina Deborah. Dihimbau kepada semua Ina Deborah untuk dapat mengikutinya. 3. Pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PA AMA. Dihimbau kepada semua AMA untuk dapat mengikutinya. Penelahan Alkitab atau PA dilakukan secara daring dengan meeting ID yang terlampir di warta jemaat minggu ini. Yang ketujuh, kebaktian pasien pertama. Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 pukul 19.30 WIB berbahasa Batak, kita akan mengadakan kebaktian pasien pertama penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian pasien kita diadakan sebanyak 3 kali dalam bahasa Batak dan 1 kali dalam bahasa Indonesia. Jadwal kebaktian pasien tahun 2022, ibadah pasien kedua pada tanggal 1 April 2022, ibadah pasien ketiga pada tanggal 8 April 2022, ibadah pasien keempat pada tanggal 9 April 2022. Yang kedelapan, ibadah dan seminar remaja Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, pukul 10 WIB, akan dilaksanakan ibadah dan seminar remaja se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan narasumber Pendeta Bernard Marnik MTH dari Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan Evangelis Dr.
Pajuangan Lubis MM dari Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta. Ibadah dan seminar dilaksanakan secara hybrid, yaitu bertempat di HKBP Kebayoran Baru yang dihadiri 90 orang dan melalui secara daring dengan meeting ID dan passcode yang terlampir di Warta Jemaat minggu ini. Yang ke-9, syukuran awal tahun perempuan. Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, selesai kebaktian pukul 9.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan, akan diadakan kebaktian syukuran awal tahun perempuan HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan pada perempuan untuk dapat mengikuti kebaktian syukuran awal tahun tersebut. Yang ke-10, pelaksanaan periodisasi seksi-seksi. Sesuai dengan surat preses nomor 066-D.8 Romawi strip DKI garing 2 Romawi garing 2022 tentang periodisasi seksi-seksi di tingkat huriah dan distrik. Diberitahukan pada Jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April tahun 2022 akan dilaksanakan pelantikan seksi-seksi. Dihimbau kepada setiap dewan agar menyerahkan nama-nama yang terpilih. Yang ke-11, QR Code HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan pada Jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa gereja kita telah memiliki QR Code tabungan mandiri HKBP Mampang Perapatan. Bila ada jemaat yang mau memberi persembahan ibadah minggu, persembahan tahunan, ucapan syukur, perpuluhan, dan lain-lain dapat melalui QR Code HKBP Mampang Perapatan. QR Code dapat diperoleh melalui Sintua sektor masing-masing. Yang ke-12, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan Sintua Mangara Golfrit Hutajulu dari sektor 4 dirawat di Rumah Sakit Cikini. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Terambil dari Kitab Mazmur pasal 37 ayat 5. Yang ke-13, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Terambil dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 2. Yang ke-14, keuangan dapat kita baca di lembar Warta Jemaat minggu ini. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran Warta ini. Demikian Warta Jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan kami surga, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu yang Kau berikan pada kami pada saat ini, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kami di hari yang baru ini Tuhan, di mana kami adalah manusia yang kurang sempurna ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah memampukan kami selama seminggu kemarin, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami, sehingga kami dapat bekerja, berkarya, bersekolah, sehingga kami dapat memenuhi segala kebutuhan kami sampai saat ini. Ya Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, khususnya pada saat ini kami doakan kepada jemaat kami yang sakit, yaitu Sintua MG Hutajulu yang terbaring di Rumah Sakit PGI Cikini Tuhan. Biarlah kiranya juga Engkau memberkati dia, mengurapi dan menyembuhkan beliau ya Tuhan, agar dia dapat sembuh kembali dan kembali pada keluarga tersebut ya Tuhan. Dan begitu pula juga kami doakan bagi jemaat kami yang sakit ya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan, biar akhirnya juga Engkau memberkati mereka dan menyembuhkan mereka. Ya Bapa, kami doakan juga bagi jemaat kami yang pada saat ini menghadapi masalah yang berat atau juga dalam duka cita, biar akhirnya juga Engkau memberikan kekuatan, penghiburan dari Engkau sehingga mereka dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan surga, kami doakan juga kepada Amang Pendeta dan beserta keluarga, Inang Pendeta beserta keluarga, serta para lado beserta keluarga. Biarlah kira juga Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga juga dapat Engkau pakai sebagai sumber dan alat berkat-Mu untuk melayani gereja-Mu dan jemaat HKBP Mampang Perapatan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak lupa bahwa pada minggu depan nanti kami memiliki beberapa kegiatan yang akan kami lakukan bersama-sama dengan jemaat kami ya Tuhan. Khususnya kami doakan perihal pelantikan Panitia Pesta Gotilon 2022 pada hari ini Tuhan. Acara penghiburan yang dilakukan pada hari ini Tuhan,
dan begitu pula juga kepada keluarga yang akan melaksanakan pemberkatan nikah Tuhan, dan begitu pula juga kegiatan PA, kebaktian pasion, dan begitu pula juga ibadah dan seminar remaja Distrik 8 DKI Jakarta, dan begitu pula syukuran awal tahun perempuan serta periodisasi seksi-seksi. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, agar dapat menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu serta kami dapat menyembah pada Engkau ya Tuhan. Ya Bapa kami surga, kami doakan juga kepada pemerintah kami dari tingkat terendah sampai ke tingkat tertinggi Tuhan. Kami doakan pada mereka agar mereka dapat memimpin negara ini, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan kepada rakyat dan bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Ya Bapa kami surga, kami doakan juga tentang persoalan dunia yang saat ini Tuhan, yaitu permasalahan Ukraina atau COVID yang sampai saat ini masih berlangsung ya Tuhan. Biarlah kiranya juga Engkau memberkati pemimpin-pemimpin dunia kami ini Tuhan, agar dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi Tuhan, agar dunia kami ini dapat berjalan dengan damai dan juga dengan sehat ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyadari bahwa doa kami ini jauh sempurna Tuhan. Biarlah kiranya juga Engkau menyempurnakan doa kami ini agar layak di hadapan-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami di minggu kedepannya Tuhan, baik dalam bekerja, berkarya maupun bersekolah, ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Ya Bapa, janganlah kehendak kami jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kami serahkan dunia ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 678 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada pepatah di dalam bahasa Indonesia yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Mungkin memang di kertas warta jemaat tadi sudah dituliskan nama saya, yaitu Pendeta Herbina Tiar Mauli Sitompul. Saya melayani dari Kampung Amang Sintua Harles, yaitu dari Rura Silindung, Amang Inang. Jadi saya melayani di HKBP Resort Parbubu. Saat ini perlu saya ceritakan sedikit kalau gereja kita HKBP Parbubu itu adalah gereja nomor 3 tertua katanya menurut jemaat yang ada di Parbubu. Dan saat ini gereja kita sedang dalam proses pembangunan. Mohon Amang dan Inang serta semua jemaat di HKBP Mampang Perapatan ini turut mendoakan gereja kami, dan akan direncanakan di tahun 2024 atau tahun 2025 juga marjubileum, karena meskipun gereja tertua di Silindung, gereja kita belum pernah marjubileum dibandingkan gereja-gereja tua yang lain. Jadi mohon doa dan dukungan dari Amang Inang semuanya. Itulah perkenalan singkat. Oh ya, suami saya Marga Silaban, orang tua saya melayani di HKBP Sudirman sebagai guru jemaat di sana. Mertua saya tinggal di Depok, suami saya orang Depok, dan anak kami baru 1. Semoga kiranya Tuhan mengasihani kami untuk memberikan tambahan anak. Amin. Amang Inang, ada berapa banyak perkataan yang kita ucapkan di dalam satu hari? Jika seandainya kita menghitung perkataan yang kita ucapkan setiap harinya, lalu berapa banyakkah dari kata-kata itu yang menyebabkan hati sesama terluka tanpa kita sadari, atau bahkan sebenarnya kita sadar bahwa kata-kata tersebut seringkali kita ucapkan hanya untuk memuaskan hasrat semata. Seringkali kita berlindung di balik maksudku kan baik, bilang begitu. Bahkan tidak jarang kita memberi label negatif pada seseorang melalui ucapan kita. Kita terlalu cepat menghakimi orang lain. Kamu berdosa banget. Hal seperti itu terjadi di dalam nas ini. Mari kita baca bersama Bapak Ibu, Lukas 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Begini tertulis di Lukas 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan,
biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Jika kita perhatikan Bapak Ibu, maksud kedatangan orang-orang banyak itu bukan untuk menceritakan kekejaman yang dilakukan oleh Pilatus. Tapi dengan mudahnya mereka menyimpulkan kalau musibah, bencana, kematian yang dialami oleh orang Galilea itu adalah karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Karena itulah Tuhan mendatangkan musibah, Tuhan mendatangkan bencana itu sebagai hukuman. Sebab Tuhan tidak berkenan dengan hidup orang berdosa itu. Nah, hal inilah Bapak Ibu yang hendak diluruskan oleh Yesus Kristus. Pemahaman itu dikecam oleh Yesus. Di dalam nas ini, Yesus menjawab orang-orang itu dengan tegas. Dia berkata, sang kamu, orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib demikian. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Dengan kata lain Bapak Ibu, Yesus mau berkata, janganlah mudah menghakimi orang lain. Seperti yang tertulis di Matius 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita, Matius 7 ayat 1 hingga ayat 6. Saya akan membaca ayat 1 hingga ayat 2. Ayat 3 sampai ayat 6 nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Matius 7 ayat 1 hingga ayat 6, saya baca ayat 1 dan 2 saja. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu, tidak hanya orang-orang di dalam nas ini saja yang mudah menghakimi sesamanya manusia. Tidak jarang kita pun sering demikian. Ketika melihat orang menderita, rasain loh, apa ku bilang. Ketika tsunami di Aceh terjadi pada tahun 2004 silam, ada banyak orang di sekitar saya yang berkata, "Idwa tong, nga pagoku berdosa di Acean, nang muruk do Tuhani, mamereng, nasida." Bukannya berempati atau menempatkan diri di posisi mereka, seandainya aku atau saudaraku yang mengalami hal itu. Rasa empati kita tumpul, rasa kemanusiaan kita mati. Di dalam nas ini kita juga baca bahwa Yesus memakai perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah untuk menegaskan kembali penjelasan Yesus di ayat-ayat sebelumnya. Pemilik kebun berencana untuk menebang pohon ara miliknya yang sudah tidak berbuah selama 3 tahun. Namun tukang kebunnya bilang, "Tunggu dulu Tuan, jangan ditebang dulu, tapi tunggu dulu supaya nanti mungkin dia bisa berbuah. Saya akan memberikan pupuk dan memperbaiki tanahnya. Kalau tidak berbuah juga barulah ditebang." Perumpamaan tersebut Bapak Ibu menggambarkan manusia yang berdosa, di mana Tuhan memberikan banyak kesempatan untuk manusia bertobat dari dosanya. Suatu ketika setelah partangyangan usai atau kebaktian, seorang remaja bertanya kepada Amang Sintuanya, "Amang Sintua, kenapa orang baik cepat sekali matinya, tapi orang yang jahat itu enggak mati-mati?" Lalu dengan yakin Amang Sintua itu menjawab, "Menurut saya, karena Tuhan masih menunggu orang jahat itu untuk bertobat." Pemahaman itu ada benarnya. Sebagai orang berdosa, sudah sepatutnya kita dihukum, Bapak Ibu, sebab upah dosa adalah maut, bukan? Tapi Tuhan mengasihi manusia dengan masih memberikan kesempatan untuk bertobat.
Seperti penggalan lagu pop rohani populer, hidup ini adalah kesempatan. Sebab itu, karena hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Karena itu jangan lengah, jangan tunda-tunda, jangan tunggu nanti-nantilah. Sebab kita tidak tahu kapan waktu kita dari dunia ini berakhir. Di satu gereja beberapa orang parhalado atau majelis jemaat berkunjung ke rumah salah seorang jemaat untuk mengajak jemaat itu menjadi sintua di gereja mereka itu. Tapi jemaat tersebut menolak untuk bergabung dengan alasan masih terlalu muda, Mang. Usia saya masih 37 tahun. Beberapa tahun lagi sajalah. Beberapa tahun kemudian majelis jemaat gereja itu datang lagi untuk mengajak bergabung. Saat itu usianya sudah 43 tahun. Tapi dia menolak lagi. Imadah Mang, borak dope tanggung aku, pasikolah hodak danakon, tolunei, ni pasikolahon. Nantilah beberapa tahun lagi. Begitu terus setiap majelis jemaat datang beberapa tahun kemudian. Suatu ketika dia sadar bahwa dia sudah semakin tua, tidak lagi produktif karena faktor usia. Lalu dia ingat, aku pernah berjanji untuk menjadi majelis jemaat, tapi maaf sudah terlambat. Umurnya kala itu sudah 62 tahun. Ketika dia sehat, ketika dia kuat, ketika dia produktif, dia menunda untuk mempersembahkan dirinya melayani Tuhan. Dia terlalu sibuk dengan usahanya untuk mencari hal-hal duniawi. Dia lupa bahwa waktu berlalu dengan cepat. Karena itu Amang Inang, Bapak Ibu rekan-rekan muda sekalian, jangan tunggu nanti-nanti untuk menyerahkan dirimu melayani Tuhan, untuk bertobat. Sekarang mumpung masih ada waktu. Pakai dengan baik, seperti lagu di buku nyanyian HKBP nomor 820. Bagi Bapak Ibu yang membawa buku nyanyian HKBP, mari kita nyanyikan buku nyanyian dari nomor 820 ayat 1 saja. Rekan-rekan muda, hidup manusia tidak pasti dan tidak abadi. Karena itu kita harus menggunakan waktu yang ada ini dengan baik. Dan mari juga pahami bahwa bencana atau ketidakberuntungan yang kita atau mungkin orang lain alami semata-mata bukan karena kita atau orang itu lebih berdosa daripada orang lain. Sama halnya dengan orang yang hidupnya terlihat bahagia, liburan ke sana ke sini, tentram, damai, kaya raya. Hal itu pulang semata-mata bukan karena ia tidak berdosa dan tidak perlu pertobatan. Karena cinta kasih Allah lah yang memberi kesempatan untuk manusia bertobat. Semua manusia perlu pertobatan. Karena semua manusia itu berdosa.
baik melalui tindakan kita sehari-hari, melalui perkataan kita, bahkan melalui pikiran kita. Karena itu sepatutnya lah kita menyelidiki hati, menyelidiki diri kita, introspeksi diri, dan menjalin relasi yang mesra, yang dekat dengan Tuhan Allah. Karena tidak seorang pun dari kita layak di hadapan Tuhan Allah, ibarat pohon ara di dalam perumpamaan dinas ini yang diberi waktu untuk berbuah. Kita juga mendapatkan anugerah dan kesempatan untuk menghasilkan buah yang banyak dengan menjadi berkat bagi sesama, memberi hidup yang bermanfaat, yang berdampak bagi sesama. Di mana kita hadir, kita membawa berkat. Karena itu kiranya Tuhan menolong kita untuk berbuah. Karena itu selamat berbuah, buah yang manis dan segar. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Bersyukur buat waktu dan kesempatan yang masih dapat kami pakai untuk berubah dan mengalami pertobatan. Bersyukur juga Tuhan untuk waktu ini, untuk hari baru, dan kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini ya Tuhan. Bersekutu bersama dengan orang-orang percaya lainnya di gereja HKBP Mampang ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk senantiasa menjadi berkat, menghasilkan buah yang banyak, yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami, oleh sesama kami manusia. Mampukan kami Tuhan untuk menghasilkan buah yang banyak. Mampukan kami juga Tuhan untuk tidak cepat menghakimi sesama kami manusia ketika tantangan musibah datang dalam kehidupan mereka. Atau mungkin dalam kehidupan kami juga. Biarlah kami melihat bahwa ketika tantangan pergumulan datang dalam kehidupan kami atau kehidupan sesama kami manusia, itu adalah teguran bagi kami dan bagi sesama kami untuk berubah, untuk bertobat. Biarlah Tuhan kami pakai waktu kami yang baik ini, waktu yang Tuhan beri untuk menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu, terkhusus gereja HKBP Mampang Parapatan ini, beserta dengan para halado dan juga jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong para halado dan juga jemaat-Mu ya Tuhan, untuk dapat bersama-sama ya Tuhan, sehati sepikir melayani Engkau melalui ragam pelayanan di gereja ini. Terkhusus para halado, mampukan mereka ya Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, karena Engkau yang memilih mereka ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, melalui ragam pelayanan dan kepada jemaat-Mu juga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala kegiatan yang akan dilakukan, pelayanan yang akan dilakukan di gereja ini dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong para halado, amang dan inang pendeta, untuk bersama-sama Tuhan melayani Engkau melalui ragam pelayanan di gereja ini. Berikan kekuatan dan kesehatan. Jemaat-Mu juga Tuhan, dengan semua rencana mereka, jemaat yang akan menikah, jemaat yang juga berencana dengan hal-hal yang ada di kehidupannya, kiranya Tuhan juga menolong jemaat-Mu, agar semua rencana yang mereka sudah rencanakan dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang dalam pergumulan, yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menolong dan melawat dan menyembuhkan juga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan Engkau adalah tabib yang ajaib. Karena itu ya Tuhan kami mohonkan
supaya kiranya Engkau boleh menanggalkan sakit dan penyakit dari tubuh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami serahkan juga hidup dan kehidupan kami Tuhan, bahkan juga pekerjaan tangan kami. Biar Tuhan juga senantiasa menyertai kami dan menguatkan kami, dan pimpin kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang manis di dalam kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, tempat kami bekerja, di tempat kami melayani, bahkan di tengah-tengah gereja dan juga bangsa dan negara ini. Agar kami menjadi berkat bagi semua orang dan bagi dunia ini juga Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Namun di atas semuanya, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Amin. Kita akan bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita dari buku nyanyian HKBP nomor 724 ayat 1 hingga seterusnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.